Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. episode ke-6 kita kembali lagi dengan Gusmat. Setelah episode Setelah penampakan. episode kemarin ada penampakan dan sekarang di sini tadi ada request, Gus. Heeh. Pertanyaan tentang musik. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan banyak yang mengatakan musik itu haram, gitu loh. Jadi teman-teman kita sendiri kan banyak yang terjun di musik gitu. Nah, itu jadi pertanyaan dari mereka itu. Terus pertanyaannya, adakah pertentangan atau hubungan antara musik dengan Islam sebetulnya? Kalau pertentangan enggak ada. Gini, kita memahami musik itu sebagai musik ataupun nada ya. Iya. Itu sebuah judul besar yang di dalamnya ada perincian-perinciannya. Seperti contohnya kalau kita bilang judul besar makanan. Ya, makanan. Makanan ntar ada perinciannya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Iya. Yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana. Termasuk musik atau nada, ini judul besar. Nanti di dalamnya ada perinciannya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi kalau dibilang hubungannya sama Islam, ya hubungannya seperti itu udah. Masalah fikih kan itu. Masalah fikih itu. Ada perincian boleh, ada perincian nggak boleh. Nanti ulama sudah memberi, oh yang nggak boleh itu gini, yang boleh gini. Tapi apakah ada ulama Islam atau tokoh Islam yang hadir di permusikan itu? Tokoh Islam yang hadir di permusikan ada. Namanya siapa ya? Pemilik Al-Asfahani kalau seingat saya, atau iya. Pemilik kitab Al-Aghani. Kitab Al-Aghani itu kitabnya tentang bagaimana nada di dalam dunia Arab dan Islam sepanjang zaman sampai penulisnya ya. Itu ada sekitar 30 jilid. Sampai 30 jilid. Iya, semuanya tentang musik. Meskipun karena saat itu di zaman-zaman awal Islam musik itu identik dengan pemakaian di pemakaian yang haram. Kan kita tadi bilang bahwa musik itu ada perinciannya gini. Iya. Dan saat itu yang paling banyak dipakai itu musik yang memenuhi syarat haram. Akhirnya kitab Al-Ghani ini meskipun pemiliknya, penulisnya ini nggak memaksudkan untuk yang haram, tapi karena ada kesamaan. Akhirnya dibilang, yang penulisnya ini orangnya fasik segala macam seperti itu. Tapi itu aja ya. Kita harus adil lah, bahwa penulisnya nggak bermaksud untuk mempromosikan si keharaman tadi, enggak, tapi membahas tentang bagaimana budaya musik atau nada di dalam Arab secara khusus dan Islam secara Nagum gitu. Iya, nagum segala macam. Itu yang Berarti dimaksud. itu termasuk sejarah musik itu sendiri ya? Iya. Terus sampai ada yang mengharamkan itu gara-gara Kalau masalah mengharamkan itu ya gara-gara pemakaian musik di zaman itu seperti apa. Jadi musik kan seperti yang lainnya juga berkembang. sebentar, alat kan nggak bisa dihukumi kan? Alat nggak bisa dihukumi. Tapi cuma penggunaannya. Iya, Bang. Berarti penggunaannya. itu kan berarti kembali ke alat musik ini kan? Iya. Semisal pisau nggak ada hukumnya. Tapi kalau bisa dibuat bunuh ya haram. Bisa kalau dibuat motong kertas, motong makanan ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada hubungannya kalau masalah alat musik. Cuman kan memang kita tadi bilang ya, musik kan saat di awal-awal Islam di abad berapa ya? 6, 7, 8 gitu. Itu musik itu masih identik dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat haram. Memenuhi syarat haram. Pada saat itu akhirnya seakan-akan musik ini juga hubungannya alat musik kayak musik udah sama gitu, nggak bisa dipisahkan gitu. Padahal Jadi mestinya kan alat nggak ada hukum. nggak ada hubungannya. Jadi ulama dulu bilang haram karena memang masanya seperti itu. Iya. Ya udah mau gimana lagi. Padahal kalau kita ngomong masalah nada sendiri, Islam sendiri sangat menghargai nada. Semisal Al-Quran sendiri, kita ngerti Al-Quran bisa dilakukan dengan 7 nagom kan, ada nahawan, ada ros, sika segala macam kan. Itu kan nada-nada. sonat bisihri. Iya, nada-nada juga yang diakui oleh Islam segala macam. Ini boleh tanya makomat nggak? Wah, makom saya nggak tahu. Kalau makom sunan ya kan sarkup, suasana kuburan. Barangkali kalau makomat lagu nanti. Nah, kalau itu saya nggak paham. Dan kalau tanya kan barangkali kursus gayung bareng episode musik. Khusus musik, gayung bareng. Terus itu tadi kan menyinggung tentang Quran gitu. Nah, Hubungan nada dengan Al-Quran
apakah ada hubungannya? Ya itu tadi, Al-Quran diturunkan saat itu dengan cara baca yang berbeda dengan yang lainnya. Iya. Kita mengenal ilmu tajwid, ya kan? Ah. Nah, ilmu tajwid itu menuntut orang yang membaca Al-Quran harus ada nadanya. Gitu ya. Berarti nggak bisa dipisahkan kan Nggak bisa antara dipisahkan. nada musik Iya. dalam tanda kutip musik dengan Quran gitu. Nggak bisa. Ketika orang bisa menikmati Al-Quran dengan nada itu, ya berarti nada itu juga nggak apa-apa gitu dipakai. Iya. Jadi ya tadi itu kita sudah bilang di awal bahwa musik dan nada ini judul besar yang di dalamnya ada Berarti perincian-perincian. hukum melakukan Al-Quran Nah, melakukan Al-Quran ini gimana dulu? kalau melakukan kan rancu ya. Iya, rancu. Iya. Jadi kalau semisal dibuat musik dangdut atau segala macam ya nggak boleh lah. Itu termasuk apa ya, melecehkan. Tapi musik atau nada atau melakukan Al-Quran yang menurut pendengaran orang secara umum atau secara khusus menurut para ulama itu tidak meremehkan Al-Quran ya nggak apa-apa. Terus sempat ada apa ya? Rame? Enggak rame. Jadi kontroversi. Ya Itu- rame kontroversi juga maksudnya. Tapi sudah agak lama sih. Kayak paduan suara gitu. Nah, itu kan katanya ada hadisnya juga gitu, yang nggak memperbolehkan atau gimana itu. Nggak memperbolehkan, maksudnya gimana ini? Ya, baca Qur'annya itu kayak paduan suara, jadi bareng-bareng gitu terus kayak gimana? Kalau emang paduan suaranya dibuat seperti musik orkestra atau opera yang lainnya ya emang Nggak boleh. kurang Kurang adab, adab, ya gitu. kurang sopan ya. Dan masalah sopan santun kan ya memang nggak boleh kalau nggak sopan gitu loh. Iya. Secara kita lagi ngomong masalah bagaimana kita membaca wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Masuk kita membacanya dengan bermusik yang bukan hal yang pantas untuk Al-Quran kan? Bentar, jangan bermusik bernada. Bernada ya, bernada. Kan tadi kan ngomongnya apa Iya, tadi? iya. Paduan suara. Paduan Iya. suara kan konotasinya ya musik gitu. Ya Iya. sudah. Makanya saya bilang bermusik. Terus itu, ini tadi yang nitip pertanyaan itu agak resah dengan cover-cover lagu. Ini kan dia itu tanya gimana hukumnya ngover lagu. Cover lagu. Kan kadang kan sekarang itu kayak lagu-lagu folk gitu. Jadi lagu-lagu lama di cover lagi terus di atas namakan atau gimana kan. Nah, dia kan terjunnya di musik juga gitu, kayak dia bikin YouTube terus pakai rebana. Aslinya ya nggak urusan sama itu sih, cuma kan itu lagu umum terus dipatenkan sama seseorang gitu. Sebagian pihak. Jadi gini, musik ini kan saya bilang tadi berkembang juga ya. Iya. Berkembang juga dan berbeda antara orang dulu, penggunaan musik oleh orang dulu sama penggunaan musik oleh orang sekarang. Iya. Kalau penggunaan musik oleh orang dulu itu untuk menitipkan budaya, untuk menitipkan pelajaran segala macam. Akhirnya kita kenal Tombok Ati segala macam loh, pokoknya lagu-lagu Jawa yang lama-lama itu semuanya tentang budaya. Musik digunakan untuk budaya, sedangkan di zaman sekarang musik itu untuk komoditas ekonomi industri segala macam. Akhirnya mereka memperjualbelikan musik itu sendiri. Nah, nah, ketika ada musik yang itu folklore ya, dipatenkan untuk jadi komoditas, ini yang Matenkan. yang matenkan ini. Oh, tolong jangan pakai kata-kata itu, nanti nggak bisa dimonetize ini. Yang kurang ajar sekali. Ini soalnya bikin mangkel banget. Ada musik milik umum oleh penggubahnya sendiri, bukan untuk jual beli, dijual belikan sama dia. Kayak si orang yang mematenkan ini nyolong memang. Mau nggak mau kita bilang nyolong. Kalau kita sendiri, kita bilang ada budaya Indonesia diklaim oleh negara lain, kita marah. Iya. Termasuk ketika ada budaya musik yang diwariskan oleh orang-orang dulu, habis itu dipatenkan oleh sebagian pihak. Ini juga nyolong sama. Kita nggak bisa ngomong itu nggak nyolong. Nah, itu pernah saya pengalaman pribadi ya. Jadi waktu Maulid itu dapat teguran dari YouTube waktu saya live itu. Padahal itu kan kita live kan. Grup saya yang main, terus ada pemberitahuan menit sekian ini lagunya miliknya. Nah itu
pemilik itu yang kurang ajar. Perlu orang pemilik kayak gitu yang nyolong-nyolong itu, saya yakin gak ngerti agama. Saya mikirnya gitu, soalnya apa? Nyolong kepemilikan umum dan dinisbatkan ke miliknya dia sendiri. Nah kan yang susahnya itu kan dia punya nama ya. Ini hibah online. Biarin. Dia punya nama, akhirnya orang tahu itu lagunya dia. Gitu, susah. Nah, itu kurang ajarnya seperti itu. Tapi ini kan bicara hak paten. Terus yang cover sendiri tadi, yang kalau cover sendiri, cover lagu-lagu sekarang. Kita tadi udah bilang bahwa lagu ada yang seperti ini, ada seperti ini menurut perkembangan zaman. Lagu-lagu untuk zaman sekarang memang komoditasnya komoditas apa namanya? Industri ya. Ketika kita mau mengcover, kalau kita mau ikut aturan jual beli ya memang harus ada izin dan lain-lain, atau seenggak-enggaknya kita mencantumkan kalau ini cover lagu si A, si B, si C, ya kan? Seperti itu. Tapi ya saya merasa aneh aja kok apa ya? Nggak tahu ya ini cara pikir saya sebagai santri apa gimana, atau mungkin cara pikir saya sebagai orang awam. Saya melihat kok sebegitu apa ya? Semangatnya atau keterlaluan terdorongnya untuk cari duit sampai musik pun diduitin gitu. Padahal musik ini kan seharusnya untuk dinikmati buat semua gitu. Ya, itu dia. Kalau bicara masalah musik, saya tuh jadi ingat guru saya gitu. Jadi sempet grup saya izin kepengen dibuat rekaman. Tapi izin beberapa hari itu cuma didiemin. Didiemin. Nggak dapat izin, sampai berapa lama nggak dapat izin. Akhirnya waktu ngaji dijelaskan, saya bikin grup kalian ini hanya untuk memuji Kanjeng Nabi. Terus anak-anak itu langsung malu semua, soalnya memang kita saat itu sedikit melenceng, niat kita pengen ya ada sedikit kemauan untuk biar berkembang lah gitu loh. Ada kepengen upgrade atau apa gitu. Tapi ya memang kita salah. Memang cara pandangnya kan memang berbeda gitu. Ya masalah cover tadi, balik ke masalah cover ya. Iya. Ya kalau memang ada izin atau yang lainnya ya monggo-monggo saja. Tapi kalau lagu umum itu kan. Apalagi buat lagu umum. Nah, semisal ini ada lagu folklore. Iya. Di cover sama kita, habis itu dapat apa? Dolar kuning. Lampu merah dari orang kurang ajar yang mengaku itu lagunya. Ya kalau kata saya kita nggak berdosa. Kecuali kalau emang lagu itu ya lagu yang itu perkembangan buatan gitu. Sendiri, habis itu emang dijual sama dia ya udah, ya memang dijual mau gimana lagi. Ya kan kecuali kalau itu aransemennya termasuk nadanya bikinan ya sudah sendiri. Emang itu kita nggak boleh. Tapi kalau misal kayak nyolong itu nggak boleh. Lagu soalnya itu apa ketika di karya seseorang ya, karya asli seseorang, bukan yang folklore tadi, karya asli seseorang dan dia mau menjualnya itu haknya dia. Semisal saya punya kemampuan bermusik dan saya bikin musik, itu hak cipta saya segala macam, saya boleh saja menjualnya. Secara hukum sah-sah saja. Atau kalau kita lihat adatnya orang dulu, ketika semisal si fulan bikin syair A, syair B, syair C, nggak ada satu orang pun yang memang memiliki harga diri menisbatkan syairnya orang ke dirinya. Enggak, orang dulu punya harga diri semuanya. Kalau orang-orang sekarang yang ngambil syairnya orang dulu dipatenkan buat dia, itu orang yang jelas nggak punya harga diri. Itu paling mantel saya dari dulu kayak gitu. Terus musik yang baik itu kayak gimana? Musik yang baik, ya musik yang apa nggak mengandung pecah belah, bikin orang saling bermusuhan, atau musik yang nggak menimbulkan syahwat. Terus itu semuanya musik. Saya ada pertanyaan tentang ini. Saya kan beberapa tahun kan agak mendalami suling ini. Ada yang mengatakan suling itu kalau yang ditiup dari pinggir itu nggak boleh, tapi kalau yang lepas nggak ada penghalangnya gini boleh. Apa benar kayak gitu? Gak usah dibahas. Orang terlalu katanya kalau sulingnya Nabi Daud. Kalau katanya orang Jawa daki gitu. Apa tapi saya ini nggak dosa repot-repot ngapain gitu. Itu semuanya alat, mau pakai dari apa pinggir, mau dari belakang, insya Allah dimasukin kepala juga terserah, itu alat. Nah, ini kan buat openingnya sampean juga. Oh iya, kalau gitu boleh.
Berarti boleh ya? Boleh. Boleh. Halal. Karena buat opening saya halal. Ya udah kalau gitu. Untuk kali ini sedikit berbobot sih menurut saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kehilangan harga diri dengan ya, dengan mengklaim mengklaim musik folklore atau musik orang lama diakui diakui bahwa itu sebagai milik itu saya, milik hak cipta saya. Itu orang yang perlu ditampar. Astagfirullah. Karena itu bikin marah sekali, astagfirullah. Dan untuk yang memberikan pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali. Karena Insya Allah kalau ada sebenarnya pertanyaan lain bisa disampaikan. Sebenarnya ini tadi bingung, syuting apa enggak gitu. Episode ke-6 ini agak galau saya. Agak galau. Jadi semoga ada manfaatnya dan Amin. kita tidak lagi meributkan tentang musik atau alat musik yang sebenarnya alat itu nggak ada hukumnya, tapi pemakaian. tergantung penggunaannya. Semoga bermanfaat. Amin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.